Halo sahabat sehat, kembali lagi di Lini Podcast. Sahabat sehat, keinginan akan gaya hidup sehat dan permintaan akan pangan organik segar di perkotaan ini terutama itu semakin hari semakin meningkat ya. Nah, terutama di lahan perkotaan yang sempit ini nih memunculkan kreativitas di bidang pertanian yang kita sebut dengan urban farming. Nah, tanaman yang cocok untuk urban farming ini salah satunya adalah microgreens. Bersama kita hari ini narasumber yang tak asing lagi yaitu Profesor Dr. Hardinsyah MS, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, dan juga Ketua Umum AIPGI. Nah, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Juga jangan lupa subscribe channel YouTube Lini Sehat. Oke, baik. Apa kabar Prof hari ini? Luar biasa. Vel gimana? Pastinya luar biasa dong Prof. Hari ini kan kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang topik yang sangat menarik sesuai judul hari ini, microgreens. Microgreens, ya. Tren urban farming. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih tentang microgreens. Microgreens itu apa sih, Prof? Kalau kita sederhananya aja ya, pernah dengar istilah, kalau di Bogor tuh terkenal dulu namanya ikan bayi ya, atau baby fish. Oh, ya. Ya. Nah, kalau di tanaman sebenarnya juga ada bayi tanaman. Microgreens ini bayi tanaman. Ya, kalau jadi tapi dia yang green, yang hijau-hijau. Tapi sebenarnya nggak selalu hijau, hanya karena sejarahnya adalah dari yang sayuran hijau. Bayi sayuran hijau, maka dikatakan microgreen. Tapi sebenarnya bisa ada yang merah, ada yang kuning. Kalau misalnya bayam merah ya ditanam masih bayi, itu juga microgreen dibilang as a group ya. Tapi sebenarnya warnanya kan beda, dia tidak green. Tapi secara umum disebut ya bayi tanaman itu microgreen. Ya. Berarti kecambah juga bisa jadi microgreen ya, Prof? Oh iya, itu super bayi lagi ya. Oh, okay. Jadi beda deh. Kecambah, misalnya toge ya, yang biasa kita makan, itu belum ada daunnya tuh. Dia lebih awal, biasanya itu hanya dalam waktu 2-3 hari jadi kecambah, belum ada daunnya. Dia kalau dia dari biji kacang misalnya ya, katakan tadi toge itu dari kacang, bisa kacang hijau, bisa kacang kedelai. Ya, ketika dia tumbuh akarnya nendang ke bawah, kalau dia memang tadi selalu nendangnya ke bawah kan ya, gravitasi, kemudian bulatnya pecah, kulit luarnya lepas, tampak putih gitu ya, cikal bakal daun akan ada, maka itu kecambah, umurnya paling 2-3 hari udah siap untuk dimakan. Tapi kalau tadi bayi tanaman, dia sudah lebih besar lagi dari itu, sudah mulai tampak daunnya, bahkan bisa 3-5 lembar daunnya ya. Jadi lebih tua sedikit dari kecambah, itu namanya bayi tanaman. Oh gitu. Oke, berarti bedanya microgreens dengan sayuran biasa apa, Prof? Nah, kalau sayuran biasa lebih tua lagi. Biasanya kalau orang nanam bayam, itu 1,5 bulan, udah setinggi ini ya dipanen. Kangkung 1 bulan sampai 1,5 bulan. Sayuran apalagi kalau ditanam ada yang 2-3 bulan ya. Kalau misalnya nanam daun singkong untuk dipanen lebih lama lagi. Jadi itu artinya udah sayuran yang mature, yang sayur dewasa ya. Nah, kalau tadi kecambah 2-3 hari umurnya, bisa dilihat dari umurnya perbedaannya. Kalau tadi bayi sayuran itu ya 7-14 hari. Ada yang udah lebih cepat, ada yang agak lambat tergantung struktur bijinya ya, gampang pecah apa enggak gitu. Kemudian kalau sayuran, wah itu udah sampai sebulan 2 bulan ya, rata-rata 1-3 bulan itu sayur dipanennya. Jadi microgreen cepat dipanennya. Oh iya. Masih bayi soalnya. Masih bayi, betul. Iya, kan microgreens ini bayi tanaman ya, Prof. Bayi sayur ya, Prof. Kalau bisa dibilang gitu. Nah, untuk kandungan gizinya apakah sama, Prof, dengan sayuran? Nah, itu yang jadi keunikan ya, kenapa orang-orang tertentu terutama yang bergaya hidup sehat memilih
kadang-kadang makan sayur, kadang makan kecambah, kadang makan microgreen. Karena berbeda dengan kecambah, dia sama-sama banyak zat gizi, tapi ketika microgreen itu seratnya sudah mulai ada. Kalau ketika cambah hampir tidak ada seratnya. Seratnya ada tapi kecil sekali. Jadi ketika ingin banyak vitamin, mineral, bahkan juga ada di sana disebut antioksidan ya, berbagai jenis fenolik dan polifenol, itu optimum. Sementara dia juga serat sudah ada. Kemudian daya cernanya masih tetap lebih baik dibanding sayuran biasa. Jadi kalau kecambah lebih gampang lagi diserap oleh tubuh. Kecambah itu microgreen medium di tengahnya. Terus kalau udah jadi sayur yang 1-2 bulan itu semakin lambat dicernanya karena seratnya makin banyak. Okay. Jadi kita bicara tentang microgreens nih. Iya. Mungkin sahabat sehat di rumah bertanya-tanya, kenapa sih microgreens bisa sangat populer saat ini, Prof? Ya, pertama mungkin karena dari sisi manfaat, di mana zat gizi, vitamin, mineral tadi banyak dan mudah untuk digunakan. Kemudian alasan yang kedua, produksinya cepat kan. 7 hari udah dipanen, daripada nunggu 1 bulan, 2 bulan baru dipanen kan. Jadi efisiensi dalam proses produksi. Sementara karena ini barang-barang yang cukup premium lah ya, premium produk dalam kategori sayur, di mana orang-orang yang punya daya beli nih yang membeli, sehingga meskipun dia kecil harganya mahal. Kalau kita datang kalau di Bogor itu di Fresh, harusnya nggak boleh bilang merek toko ya. Toko yang menjual sayur dan toko buah. Sayur segar, buah sayur segar, Fresh. Itu 1 kotak segini ya, itu 50.000. Wah, kok mahal ya? Padahal sebentar jadi ya. Cuma 7 hari iya. Ya, kemudian nggak juga sampai 1 ikat gitu kan. Padahal bayam 1 ikat paling 2.000-3.000 ya. Iya. Ini 50.000. Karena cara menanamnya juga perlu perhatian yang lebih. Jadi bayangkan deh kalau kita ingin bayi yang sehat, bayi yang bergizi, itu kan inputnya juga lebih bagus ya, dan perhatian orang tuanya juga bagus. Ini juga perhatian petaninya juga harus lebih bagus. Bahkan lebih hebat lagi kan, nggak pakai pestisida, bisa dibuat organik, nggak pakai apalagi ya penggunaan pupuk kimia. Iya. Berarti manfaat dari microgreens di berbagai aspek ini apa aja, Prof? Ya, tadi dari sisi gizi ya. Ya, gizi. Kalau serat masuk karbohidrat ya gizi juga, tapi kalau enggak dia juga keunikan tadi seratnya sudah lebih baik dibanding kecambah. Kemudian bioavailability mudah digunakan oleh tubuh. Ya. Kemudian tadi dari sisi ekonomi kan 7 hari udah panen. Harganya lumayan gitu ya. Kalau ada orang yang ingin membangun entrepreneur dengan bisa jadi pekarangan, atau barangkali kalau dia hanya punya ruko, di atas rukonya juga bisa dilakukannya tanpa ada halaman, tanpa ada pekarangan. Kemudian penggunaannya memang karena ini manfaat karena penggunaannya tadi ya. Kalau sayuran biasa itu kan biasanya memang entah itu salad, entah itu sayur. Jadi nggak pernah microgreen ini jadi kayak sayur tumis gitu, enggak ya. Mungkin pemborosan juga ya. Iya, mahal. Iya, jadi pertama memang untuk garnish, untuk meningkatkan selera makan. Tentu aspek gizinya dari kecil ya. Tapi ingat awal-awal dulu microgreen ya. Saya lihat ketika mendarat di Amerika, itu yang populer di sana waktu itu dari gandum ini wheatgrass. Ya, jadi seperti padi baru tumbuh. Gandum itu ketika baru tumbuh seperti padi baru tumbuh. Jadi kalau sahabat saya pernah lihat padi yang baru tumbuh, nah itu wheatgrass itu, dan itu juga zat gizinya banyak, apalagi hijau itu kan simbol klorofil. Klorofil itu simbol dari gudangnya zat gizi, terutama mineral dan juga antioksidan. Nah itu di jus itu saya lihat ketika di Amerika ya, itu populer sekali. Ada fresh market jual itu, kemudian sebelahnya ada yang buatin jusnya, orang bisa beli itu bawa pulang atau langsung beli jusnya juga.
Gitu, Prof. Jadi memang nggak untuk di sayur bobor, nggak untuk ditumis, nggak untuk apa lagi, nggak seperti penggunaan sayur yang Sayur biasa biasa. itu, karena health benefit yang ditarik. Tadi kayak sebut-sebut lumayan mahal ya, Prof, dan rumit juga. Mungkin sahabat sehat di rumah ada yang mau berbisnis nih, microgreens. Nah, Ya. siapa saja sih, Prof, konsumen untuk microgreens? Ya tentunya dengan tadi harga segini 50.000 tentunya golongan menengah ke atas ya. Jadi kalau mengembangkan namanya urban farming pasti di urban ya, di kota. Ya. Jangan di pelosok sana ntar siapa yang tapi nanamnya boleh aja pelosok ya. Tapi bagaimana itu sampai ke konsumennya di kota. Ya. Karena kalau di desa pesaingnya banyak banget. Orang kadang-kadang metik pagat apa dibeli udah dapat Iya, sayuran benar. hijau kan. Iya. Jadi Dan lahan juga masih luas ya. nah, lahan masih luas. Jadi ini kan bagian dari urban farming, pertanian daerah perkotaan yang lahan semakin sempit, tapi orang ingin menikmati sayuran yang tadi bisa cepat. Meskipun seseorang nggak akan bisa hanya tergantung pada itu aja. Karena apa? Karena mahal tadi dan nggak bisa seseorang makan itu dalam jumlah yang banyak karena keterbatasan daya beli tadi. Lalu biji atau benih apa aja sih, Prof, yang bisa dibuat untuk microgreens? Ya, prinsipnya semua sayur-sayuran. Jadi yang ada bijinya yang bukan di stek. Jadi kalau orang ada jual biji bayam di kota mana kita tinggal, berarti kita bisa buat. Orang jual biji bayam itu juga ada bayam hijau, ada bayam merah. Orang jual apalagi biji kangkung, kita bisa buat microgreen kangkung. Orang jual pakcoy, apa pakcoy? Sawi dari itu, Ya, sawi sawi Cina. ya, sawi Tiongkok ya. Ya, Beda dengan caisin ya. beda. Beda ya. Nah, Iya. kalau ada biji itu bisa. Ada apalagi ya, kubis ada bijinya bisa. Tapi kalau nggak ada biji ya nggak bisa gitu kan. Kan kuncinya tadi bagaimana biji-bijian tadi ditumbuhkan jadi bayi. Oke, baik. Dari segala manfaat microgreens, lalu ya yang lumayan mahal harganya untuk menengah ke atas ya. Ada nggak sih, Prof, keuntungan usaha dari microgreens ini? Kalau lihat dari tumbuh ya, tak coba googling ya, juga di beberapa media sosial ada yang mengembangkan bisnis ini, berarti kan dan bertahan, artinya kan itu ada pasar, ada konsumen, berarti ya, yang terutama di Jabodetabek kalau lihat itunya ya, lihat produsen-produsennya, mungkin dengan semakin sadar hidup sehat yang semakin meluas bisa jadi Surabaya kan kota kedua atau ketiga terbesar di Indonesia ya. Bandung, apalagi Semarang. Kalau di Sumatera yang besar itu apa? Medan, Palembang, Sulawesi bisa jadi nanti berkembang. Dan juga kan dulu 30 tahun yang lalu di Amerika kan nggak ada di Indonesia. Kayaknya juga baru 5 tahun terakhir ya. Iya. Nah, mulai tren ya. Istilah tren lagi apa ya? populer. Nah, mulai populer. Ya. Iya. Oke, untuk prinsip mengembangkan usaha microgreens sendiri bagaimana tuh, Prof? Ya, pertama tentunya segala suatu bisnis harus lihat pasar ya. Ya. Ya, kalau nggak ada pasar ya nanti gimana? Nggak jadi nggak ada yang beli ya. Berarti konsumennya. Nah, konsumen itu dicirikan oleh semakin banyak tumbuh kelas menengah ke atas yang care atau peduli hidup sehat. Kalau banyak menengah ke atas tapi dia nggak peduli kesehatan, nggak juga, dia beli kangkung biasa, dia beli bayam biasa, ngapain pakai garnisan katanya, ngapain pakai jus ini, gua jus langsung aja gitu kan. Iya, sama-sama sayur kok. Sama-sama sayur. Ya. Serat juga masih banyak yang lain katanya gitu kan. Jadi dua hal tadi utamanya, melihat konsumen di mana golongan menengah ke atas tumbuh pesat. Itu cirinya ya dengan kita ngeliat perumahan-perumahan kan, nggak perlu survei seperti BPS Badan Pusat Statistik kan ya. Semakin banyak rumah-rumah mewah tumbuh, wah itu berarti salah satunya. Karena semakin banyak media sosial bercerita orang ingin hidup sehat, ingin langsing, ingin less kolesterol, ingin mengelola gula darah, maka berarti itu semakin banyak yang punya gaya hidup sehat, inginnya sehat. Oke, baik, Prof. Mungkin segitu aja ya, Prof, untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi di episode selanjutnya. Nah, untuk itu apakah Prof punya closing statement atau ringkasan? Boleh. Jadi, De Felicia
ngajak diskusi nih tentang microgreen. Bahasa sederhananya ya bayi sayuran ya. Nah, bayi sayuran ini beda dengan kecambah. Kecambah itu usianya bisa 2-3 hari. Kalau bayi sayuran atau microgreens ini 7-14 hari. Beda lagi dengan sayur mature yang biasa kita makan ya. Dan cara penggunaannya juga berbeda. Tapi kenapa orang sekarang tren untuk mengonsumsi ini? Ya karena memang banyak nilai gizi dan aspek kesehatannya di sana. Satu, vitamin mineral dari semua sesuatu yang muda itu lagi puncak-puncaknya ya. Sama dengan telur. Telur itu kan cikal bakal untuk jadi ayam. Itu zat gizinya banyak. Jadi kecambah dan microgreen itu cikal bakal untuk jadi sayur. Maka zat gizinya banyak di sana. Di samping itu dia peralihan ya dari bayi menjadi sayuran biasa. Nah, karena itu zat gizinya banyak, kemudah dia dicerna, plus seratnya juga sudah mulai ada. Sekarang kan banyak informasi bahwa orang kekurangan serat. Nah, ini juga upaya. Di samping itu juga ada rasa nyaman dan indah artistiknya makannya. Iya, benar. Dengan bayangin aja kalau itu dipotong-potong ya, nanti akan di-insert nih seperti gambar ini nih sekarang ya. Nih, coba lihat deh microgreennya nih. Ini ada warna-warni. Ini kalau dipotong kemudian ditaruh di makanan atau di jus atau itu jadiin salad, wah luar biasa. Gitu, Vel. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof atas informasinya hari ini, diskusi yang sangat menarik tentunya. Iya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.